Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Anugerah karena dipercaya, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 12 ayat 48a. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini bangsa kita mulai memasuki tahun politik. Masa pemerintahan Presiden Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo akan segera berakhir tahun depan. Di media sosial, media televisi, surat kabar dan internet mulai dapat kita temukan beberapa informasi tentang baca pres dan juga bawa capres yang digadang-gadang menggantikan Pak Jokowi dan Maruf Amin. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia untuk memimpin bangsa Indonesia menuju cita-cita negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kepada mereka yang akan memimpin bangsa ini, rakyat mempercayakan nasib dan masa depan mereka. Presiden dan wakil presiden yang terpilih bukan orang sembarangan. Mereka dipercaya karena dengan sendirinya dari mereka dituntut kinerja yang dapat mensejahterakan rakyat Indonesia. Di lingkungan gereja pun sama. Seorang yang dipilih menjadi seorang uskup dituntut lebih lagi daripada sekedar seorang imam atau pastor. Kepada seorang pastor paroki dituntut lebih untuk menggembalakan umat dengan bijaksana dan rendah hati. Saudara-saudari terkasih, jadi kalau hari ini kita mendengar firman ini, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Simpulan ini memberikan jawaban dari pertanyaan Santo Petrus ini. Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu? Atau juga semua orang? Jadi sebenarnya setiap orang Kristen yang mendengarkan firman Yesus hari ini seharusnya merasa disentil dan diingatkan akan tanggung jawab mereka masing-masing. Tak seorang pun bisa melepaskan diri dari tanggung jawab untuk memberikan kesaksian atas iman yang diterimanya sebagai anugerah melalui sakramen baptis. Seorang Kristen dengan dibaptis bukan saja digabungkan dalam keluarga kudus Allah, tetapi terlebih-lebih dia dipanggil untuk memberikan kesaksian dalam hidupnya akan Tuhan yang diimaninya. Sebab setiap anugerah itu mengandung tugas untuk dihayati dengan baik dan dalam kesetiaan.
Saudara-saudari terkasih, marilah sejenak kita merenungkan arti sebuah kepercayaan yang diberikan kepada seseorang. Seorang sahabatku pernah berkata kepada saya bahwa bos perusahaannya itu baik sekali kepadanya. Awalnya dia hanyalah seorang supir pribadi. Pria dari Flores, NTT itu, yang tadinya ngontrak di daerah pinggiran kota Jakarta itu, diminta majikannya untuk menempati salah satu pavilion yang ada di rumah mewah bosnya itu. Awalnya dia ragu, tetapi karena tuannya itu memaksanya, dia pun ikut saja. Rumah dan seluruh isinya dipercayakan kepadanya kalau tuannya sedang pergi ke luar negeri atau sedang ada acara keluarga untuk beberapa hari. Saya beruntung mempunyai bos seperti dia, katanya kepadaku. Dan aku menempati dia dengan berkata kepadanya bahwa hal itu patut dia dapatkan. Tidak mudah seseorang memberikan kepercayaan kalau orang yang tersebut belum teruji bisa dipercaya. Saya hanya berkata kepadanya supaya dia menjaga kepercayaan itu dan berusaha untuk setia dalam tugas-tugas yang diberikan oleh tuannya itu. Percakapan via telepon itu membuat aku diingatkan untuk menjadi pribadi yang baik dan dapat dipercaya. Saya bangga menjadi pengikut Yesus dan aku terus berusaha menjadi pengikut Yesus yang tidak lelah untuk mewartakan firman Tuhan kepadamu. Aku terus belajar dan merenungkan kehendak Allah untuk dibagikan kepadamu. Itulah pekerjaan pelayanan kecil yang coba aku tekuni sampai hari ini. Saudara-saudari terkasih, pesan Injil hari ini mau menegaskan dan mengingatkan kita untuk menjadi pribadi Kristiani yang siap menerima anugerah dan siap pula untuk dipercaya. Namun, diingatkan kepada kita untuk setia menjaga kepercayaan yang diberikan kepada kita. Sebab kepada kita suatu saat akan dimintakan pertanggungjawaban. Kepada hamba-hambanya Tuhan memberikan tanggung jawab untuk mengembangkan talenta yang diberikan kepada mereka. Ada yang menerima 10 talenta. Ada yang dapat 5 talenta dan ada juga yang menerima 1 talenta. Kepada hamba yang mendapat talenta dan memberikan hasil 100%, Tuhan berkenan dan memuji tindakan hamba yang baik dan setia. Tetapi kepada hamba yang tidak bisa mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan tuannya, Tuhan itu kecewa dan mengambil talenta itu daripadanya dan memberikan kepada mereka yang setia. Marilah kita menjadi orang Kristen yang dapat dipercaya oleh Tuhan serta berusaha untuk pribadi yang baik dan setia mendengarkan kehendak Tuhan dan melaksanakan juga. Janganlah kita tidak peduli akan kewajiban kita untuk memuliakan Tuhan dengan rajin berbuat baik. Apakah aku sudah berusaha untuk menjadi pribadi yang setia dan dapat dipercaya? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, berilah kami hati yang baik,
yang siap sedia menerima kepercayaan dari Tuhan Yesus. Dan berilah kami kemampuan untuk setia mengemban tanggung jawab, untuk memberikan kesaksian tentang cinta Tuhan yang menghendaki semua orang diselamatkan. Sebab dialah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.